Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi PAI, yaitu melanjutkan tentang materi yang sebelumnya. Materi yang Bapak sampaikan yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran telah menjelaskan tentang siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23-24 berdasarkan ayat tersebut, orang-orang yang tidak boleh dinikahi dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, keturunan. Yang kedua, pernikahan. Dan yang ketiga, persusuan. Selanjutnya yang keempat, dikumpul. Berdasarkan keturunan, yang pertama, ibu dan seterusnya ke atas. Yang kedua, anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, bibi baik dari bapak atau ibu. Yang keempat, anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki. Sedangkan berdasarkan pernikahan, yang pertama ibu dari istri atau mertua. Yang kedua, anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri. Yang ketiga, istri bapak atau ibu tiri. Yang keempat, istri anak atau menantu. Selanjutnya, berdasarkan persusuan. Yang pertama, ibu yang menyusui. Yang kedua, saudara perempuan sepersusuan. Yang keempat, yaitu berdasarkan dikumpul. Yang pertama, saudara perempuan dari istri. Yang kedua, bibi perempuan dari istri. Dan yang ketiga, keponakan perempuan dari istri. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu hak dan kewajiban suami istri. Dalil kewajiban suami itu di surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Surat An-Nisa ayat 34. Berdasarkan ayat tersebut, kewajaran bapak atau suami sebagai pemimpin keluarga berdasarkan pertimbangan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kaum pria dalam hal fisik dan psikis. Yang kedua, para suami berkewajiban memberikan nafkah untuk keluarganya. Selanjutnya, kewajiban suami. Yang pertama, menjadi pemimpin. Yang kedua, memberikan nafkah. Yang ketiga, bergaul dengan istri. Yang keempat, masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan peranannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya laki-laki adalah pemimpin di tengah keluarganya dan ia harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Wanita atau istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kelima, memberikan kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam, membantu tugas-tugas istri serta tidak mempersulit kegiatan istri. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu kewajiban istri. Yang pertama, taat dan patuh pada perintah suami sesuai dengan ajaran Islam. Dua, selalu menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. Ketiga, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu kewajiban suami dan istri. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Yang kedua,
berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami atau istri. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya. Dan yang keempat, saling membantu antara keduanya. Anak-anakku sekalian, adapun hikmah pernikahan. Pernikahan mengandung banyak hikmah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menenteramkan hati, menenangkan pikiran, melegakan perasaan. Yang kedua, menyalurkan hajat fitrah biologis yang halal, sah dan mendapatkan keturunan, guna melanjutkan hidup yang berkualitas. Yang keempat, membina silaturahim kedua keluarga, sejahtera, bertanggung jawab, sesuai dengan fungsi ibu dan bapak dalam rumah tangga yang sakinah. Dan yang keempat, menghindarkan diri dari penyakit-penyakit kelamin yang merusak fisik mental, serta terhindar dari krisis moral dalam masyarakat. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Jadi dapat Bapak simpulkan bahwa pernikahan itu adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan bertujuan agar tercapai ketentraman, memperoleh keturunan yang sah, memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang halal, benar dan sah sesuai syariat, serta terwujudnya keluarga bahagia. Demikianlah anak-anakku sekalian, materi yang Bapak sampaikan. Semoga bisa dapat kalian pahami. Bapak tutup dengan membaca lafaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.